salam dekat pohon jamblang. Yang jawab salam mudah-mudahan buat bayar utang. Kayaknya kecil nih jawabannya ya, volumenya berarti nggak punya utang ya. Pohon salam dekat pohon suci ya. Yang jawab salam mudah-mudahan bisa pergi haji. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man ahabba alayya. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. As-sabtu bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi albi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul aliyyil azim. Yang sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Ummah, yaitu Ibunda Ustazah Encen Nadia, dan seluruh staf pengurus Majelis Taklim, alumni Yaping dari seluruh angkatan. Juga yang sama kita hormati tentunya Sahibul Bait, keluarga besar almarhum almaghfurlah Bapak Kiai Haji Daud Anwar, Mata'an Allah bidu di hayatihim. Yang sama kita hormati para asatidah, alumni Yaping semuanya, yang kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah baik yang ada di dalam kelas maupun yang di luar kelas, kita semuanya mudah-mudahan pada hari ini orang-orang pilihan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersilaturahmi di tempat mondok kita dulu ya. Dari mau saya dikasih tahu, saya suruh ceramah, sebetulnya saya jadi beban moral. Kenapa jadi beban moral? Rasa-rasanya saya bingung mau ngomong apa, karena tentunya yang saya hadapin semua teman-teman semuanya, dari teman angkatan kakak kelas sampai adik kelas, mungkin saya bisa jadi tengah-tengah. Maka saya bandingkan dengan saya dapat panggilan ceramah di mana-mana, sama di sini saya nggak bisa tidur seminggu. Mau ngomong apa, gitu kan? Yang pertama yaitu tadi, karena tentunya ini semuanya singa-singa podium, ya. Makanya saya sampai bilang sama suami saya Pak hari ini berangkat ke kandang singa. Kenapa saya bilang berangkat ke kandang singa? Karena insya Allah semua anak Yaping nggak ada yang disebut gabung, ya, semuanya sukses. Dan hari ini bukan saya yang paling pintar, tapi kebetulan saya mewakili semua angkatan, dan itu pun dipaksa sama Haji Susi. Karena kata Haji Susi, pokoknya lo mau gak mau kosongin jadwal lu, ya, pokoknya kosongin jadwal lu. Bukan begitu Bu Haji Susi, pertama ya saya itu kayaknya belum layak kalau ngomong di sini, gitu kan? Karena sebetulnya senior masih banyak yang tentunya semuanya alhamdulillah. Karena kenapa saya berkata begitu? Saya ingat dengan waktu kita mondok dulu,
Besar Pak Kiai Dawam, beliau katakan, kita ini sebagai santriwati, santriawan di Yaping sesuai dengan namanya An-Nurul Kasyaf, maka semuanya siap untuk menjadi penerobos. Betul nggak? Ada ingat nggak ucapan Pak Dawam selalu seperti itu kan ya? Iya. Kita dulu diingatkan seperti itu. Maka alhamdulillah, setiap saya dapat apa istilahnya job ceramah dari kawan-kawan yang kebetulan pada pengen saling temu kangen, itu ada bahkan ini ada yang datang kan yang angkatan saya, Siti Romlah, ada Siti Romlah datang nggak? Mana? Siti Romlah Pebayuran. Saya mah ada 84 Romlah. Oh, 84 ya? Nah ini 89 ada nama Siti Romlah juga. Yang Pebayuran 86. Hah? Yang Pebayuran 86 barang 86, saya. yang 86 ada, yang nama saya ada. Ada juga. Mang Romlah banyak berarti pasaran. Ya. Ah. Empok Romlah, ya. Nah itu pernah saya dipanggil sama dia. Lalu dia bilang, "Ha, gua mah kagak sekolah tuh dikawinin sama bapak gua. Lulus sanawiyah teh gua suruh pulang kawin," dia bilang. Tapi alhamdulillah ya Allah, lulusan sanawiyah Yaping itu dia punya TPQ, ngajar, alhamdulillah ya, bahkan jadi ketua majelis taklim. Disinilah lulusan Yaping nggak ada yang gabung, semuanya sukses. Ya, amin amin ya Rabbal. Makanya kita maaf jangan jadikan hambatan. Tatkala kita di sini ada taklim kita memang dibentuk untuk pertemuan. Saya juga rada malu ngomongnya. Ya, nggak pernah datang kata kami. Makanya saya pas dipanggil, aduh, bagaimana gue beban moralnya itu. Pertama setiap taklim saya nggak bisa hadir, lalu yang kedua ujung-ujung ceramah gitu kan. Ya, jadi rasanya ya Allah luar biasa. Nah maka apa di sini kita jangan jadi hambatan. Kadang-kadang maaf ya, kita sesama kita pada dasarnya semua sama kedudukannya. Yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang susah, yang senang, yang cakep, yang jelek, semua sama di mata Allah. Kenapa? Jangan jadikan apa yang menjadi ada pada kita dengan sebab kita melihat yang ada pada orang lain menyebabkan kita nggak mau datang ke sini. Maaf ya, kadang ada faktor ya siapa tuh gua mah bukan siapa-siapa, gak kayak lu pada sukses gitu kan ya. Justru kadang-kadang maaf, walaupun kita secara pendidikan mungkin tidak sukses, dengan kitanya ngelakonin ngedidik anak-anak kita jadi sukses, itu lebih bagus daripada kita maaf karir kita berhasil. Begitu juga kita punya jabatan sekalipun, kalau kita harus gagal mendidik anak-anak kita, berarti kita bukan orang yang sukses, tapi kita orang yang gagal. Betul kan? Makanya apa? Hilangkan rasa semua itu. Karena apa? Kita berawal dari tempat yang sama di Al-Kasyaf. Maka dalam hal perjuangan kita semuanya ini apa? Semua dimanapun kita berada, dalam bidang apapun, niatkan untuk dakwah. Oke? Oke, ya. Alhamdulillah. Makanya Bu, saya pokoknya selalu pegang prinsip begini. Saya ingat dengan pesan Pak Dawam. Kata beliau apa? Pokoknya lulusan Yaping kalau nanti terjun di masyarakat jangan pasang tarik. Itu sampai sekarang saya pegang. Saya pegang. Jangan pasang tarik itu. Makanya saya pesan sama teman-teman seperjuangan di Yaping, maaf ya. Kalau lulusan Yaping pasang tarik berarti melanggar peraturan Bapak Kiai. Ya. Dan sampai detik ini alhamdulillah saya saking tidak mempersulit itu, kalau lagi ada job ceramah itu kemarin lucu. Saya itu pas lagi ada job ceramah tiba-tiba ditelepon, Ustazah ada waktu kosong ke tanggal sekian gitu kan. Lalu saya lihat kosong. Ceramah di mana? Di sana ternyata di Tegal Sapi daerah Cibarusa. Nah di ujung. Kagak pakai transaksi wani piro, kagak. Iya kan? Saking tidak saking tidak ada transaksinya, saya tanya, ini dari siapa ini? Atas nama siapa? Ustadz Sipulan.
Lah saya kagak kenal sama Ustadz itu. Akhirnya apa? Seminggu lagi menjelang acara, saya mikirin baik, ini jadi nggak ini acara? Pas besoknya mau acara, saya ditelepon aja. Saya udah pikiran jelek. Ini yang ngubungin gua kagak pada tenang. Tempat kalau pun disamperin memang jauh. Kagak disamperin kita udah iyain. Kalau disamperin gua takutnya ini penculikan, ini kan ya. Sekarang kan banyak ustadz diculik ya. Ada curiga ke situ. Akhirnya apa? Tiba-tiba telepon, Ustazah, jangan lupa ya besok siang. Oh, berarti beneran lah. Itulah, ya Allah, luar biasa ya. Saking kita memberikan kemudahan dalam melayani kita pada umat, maka sampai seperti itu kemarin. Nah, di situ pun alhamdulillah saya jadinya kemanapun saya ceramah itu, ini semua mewakili ya, semua alumni ya. Pokoknya kita mah bukan ceramah dah, kita mah sharing aja pengalaman kita ya dari masih kita belajar di sini. Makanya tadi Ustazah Nana ceramah sambutan, saya jadi ingat beliau ketua ASPI, saya seksi pendidikan. Saya emang gak jadi ketua dulu di sini, seksi pendidikan. Saya dulu waktu lagi di pondok, saya kalau pilih dulu namanya angket ya. Ada angket qasidah, ada angket rawi, ada angket ceramah, ada angket Jamiatul Qura. Saya sadar suara kurang enak. Itu saya tapi nyesel juga. Setiap giliran Jamiatul Qura saya alasan perut saya sakit. Ini namanya nakalnya kita jadi santri ya. Begitu juga saya rawi, emang saya suaranya gak enak. Saya nggak ngikut di angket rawi. Ngikutnya di angket seceramah-ceramahnya. Karena emang saya sadar kalau di band tabok saya juga gak bisa. Saya sadar kalau nyanyi nggak masuk ke robana, lagu robana apalagi jadi berantakan semua saya masuk. Akhirnya udah saya ngambil. Jadi ngambilnya cuma seceramah-ceramah pada waktu itu. Tapi apa yang namanya masyarakat mah nggak tahu-taunya, pokoknya lu santren aja. Ya kan? Betul nggak? Pesantren itu luar biasa, tuntutannya harus multifunction. Harus semua serba bisa. Makanya alhamdulillah dari ada segar-segar sedikit ya, maju terus. Betul nggak? Betul. Nah, iya, makanya insya Allah yang namanya anak di pesantren siap serba bisa. Alhamdulillah. Nggak ada ketakutan, maaf. Orang-orang yang pada ketakutan zaman COVID kemarin, ya kan? Katanya pada kagak punya duit. Alhamdulillah ya. Guru ngaji kemarin pernah juga. Iya kan? Nah, karyawan dirumahkan, ibu guru ngaji juga dirumahkan juga. Kayak saya ada pengalaman kemarin lucu. Pas giliran yang namanya kita sepinjam, ini biasanya kan ustaznya ada berkatnya ya. Nah, saking banyaknya berkat anak saya sampai bosen tuh namanya Bolu Surabaya. Pokoknya di kelas bawah ya, pokoknya kita ya Bolu Surabaya udah biasa gitu kan. Maka pada waktu itu apa pas COVID anak saya bilang, Mama kangen nih sama Bolu Surabaya. Akhirnya saya bilang, makanya kamu tuh harus bersyukur. Kemarin-kemarin Mama setiap bawa berkat Bolu Surabaya, kamu kagak colek-colek kacang. Sekarang pas COVID Bolu Surabaya kamu kangen. Betul nggak? Akhirnya saya bilang ke anak saya suruh bersyukur, karena kadang-kadang maaf ya Bu ya, anak-anak sekarang Bu, ya Allah gak kayak zaman kita dulu. Mau rebus ubi, mau rebus kacang, mau rebus singkong. Anak sekarang, ya Allah, yang namanya rebusan, aura doyan pisan. Ya Allah. Nah, makanya akhirnya apa saya bilang tuh, kan kamu sekarang lagi begini mah, kangen. Akhirnya saya namanya seorang ibu, anak pengen Bolu Surabaya. Pas saya pulang dari mana-mana, saya bawa Bolu Surabaya. Anak saya tanya, lah Mama bawa bolu? Dari siapa Mak? Beli. Mana yang gratis sih, saya bilang. Dia bilang, kan biasanya Mama kan selalu gratis. Kan sekarang COVID, ya kan? Makanya kesemuanya itu luar biasa, kejadian kemarin itu jadi hikmah buat kita semuanya. Tadi kata Ustazah Ayu Nadia, beliau katakan apa? Bahwasanya kita diajak ngaji kadang-kadang maaf aja. Harapannya semua angkatan, ini angkatan sampai ribuan. Yang datang saya sering itu ngupload ya kiriman-kiriman di grup, baca. Saya lihat ya Allah, ini angkatan-angkatan semuanya alhamdulillah
biar tuanya tetap semangat. Ini maaf aja nih. Kalau yang saya lihat yang sering update itu kan Kak Susi, Kak Oos, ya pokoknya yang tanggung nih punya gitu ya. Ini wajah-wajah yang tua semua ya. Tapi saya acungkan jempol. Makanya biar tua itu mantep itu. Kakinya juga biar doyak-doyak diseret. Ya kan? Biar rada-rada ntar pulang digerok juga wayarnya tetap semangat. Kenapa? Karena usia-usia kita memang seperti ini ya, healingnya ya ketemu teman. Ya kan? Ya pokoknya yang penting ketemu teman, jangan salah. Maaf, banyak kasus temu alumni akhirnya CLBK kedua. Ya dipisah juga kan, pada kenal ujung-ujungnya. Iya kan? Tapi insya Allah kalau Yapin mah aman. Lain kalau yang karena dia ada istilah CLBK. Iya kan? Tapi kita insya Allah karena kumpulnya itu adalah ustadz dan ustazah tetap menjaga image bahwa kita itu selalu memang adanya terpisah kan gitu ya, tetap komitmen seperti itu. Indahnya kita tuh seperti itu sekolah di Yapin. Ya, makanya apa? Kalau ada maaf ya, kalau apa namanya kita berbicara tentang masa lalu kita, andai kata Yapin seperti dulu lagi ya, bahkan ya dalam kita seperti masa-masa sekolah dengan umur kita yang mungkin mustahil kita balik lagi, tapi dengan kumpulnya ini tadi ketemu anak, jangan ngobrol baik, dengerin yang ceramah kan gitu ya. Tapi biar bagaimanapun saya nggak kepo. Kenapa? Wajar, emang kita baru ketemu. Sebab apa? Dalam pertemuan ini sangat singkat walaupun ada 3 jam sekalipun. Kenapa? Karena kita harus memenuhi kewajiban di rumah kita. Iya. Apalagi sang suami. Kadang-kadang kalau kita pulang rada lambat udah marah duluan dia kan ya. Pasti kita banyak tuh cabang pikiran kita. Iya. Tapi ini sudah merupakan keberuntungan buat kita semuanya bisa hadir di sini. Ya terutama saya bilang, saya malu sebetulnya. Saya tuh pengen hadir ya. Cuma kebetulan saya itu kalau Sabtu Minggu itu jadwal sudah tetap, setiap taklim dapat jadwal, jatuhnya bulanan semuanya. Tapi setiap Sabtu Minggu itu ya saya memang begitu keluar jadinya gitu kan. Dan yang kagak kebagian pagi zuhur, yang kagak kebagian zuhur asar, yang kagak kebagian asar maghrib, yang kagak kebagian maghrib isya. Jadi begitu. Inilah apa, saya ingat waktu almarhum Bapak Dawam ketemu saya. Waktu itu saya pas kelas 3 sanawiyah, kelas 1 aliyahnya saya pulang pergi. Dan di situ saya minta izin untuk jadi siswi yang pulang pergi. Bilangnya sama Bu Nyai Dede. Waktu itu ya diizinkan pulang pergi. Ketemu Pak Dawam di bawah jambu, dan kantin itu. Ketemu Nyai, mau kemana kamu? Mau pulang Pak. Pulang apa? Gitu. Pulang pergi Pak. Jangan, kamu harus tetap di sini. Jangan pulang pergi. Kamu ada bakat. Begitu. Ingat banget saya dengan ucapan beliau. Saya bengong aja. Kok Pak Dawam bilang begitu? Padahal saya perasaan kagak deket-deket amat sama Bapak Dawam. Tapi itulah ya Allah. Sampai sekarang ternyata itulah ucapan seorang guru, ya apalagi Pak Kiai kita, beliau bisa dikategorikan sebagai waliullah. Di mana beliau mengucap seperti itu ternyata apa? Saya secara otomatis walaupun saya kadang nolak, orang tetap aja minta gitu kan. Walaupun mungkin kalau secara ilmu ya berapa sih ilmu kita gitu kan ya. Tapi ya Allah alhamdulillah inilah kita dapat berkah dari ilmu kita. Nah selain itu apa? Dalam perjalanan saya di pondok dulu itu apa? Teman sekamar ada kurang lebih berapa ya? Sana 6, sini 7, berarti kita 13 ya, ada 13 orang lah sekamar. Setiap malam itu saya paling getol. Ngambil apa? Ngambil air, satu muk nitip sama saya turun ke bawah. Kalau ke bawah kan paling males ya, kalau udah di atas. Akhirnya waktu itu saya senang ngambilin air. Ya Allah ternyata apa, disinilah falsafah daripada ngambilin air itu tadi. Baru terasa sekarang ilmu kita mengalir bagaikan air. Ya kan? Makanya ibu anak kita kalau sekarang di pondok nih ada gurunya nyuruh pekerjaan di rumahnya, ataupun teman-teman kita bisa jadi ngerjain kita yang selalu disuruh
jangan kita galau, jangan kita ngeluh. Justru itulah nanti yang saya rasakan akhirnya menjadi doa, ya, menjadi doa. Ini kadang-kadang kenapa orang sekarang ilmunya kurang berkah, dan orang sekarang penyakitnya kadang-kadang maaf kurang yakin apa yang menjadi bekas guru kita makan kan, kurang yakin, betul nggak? Dulu kan yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pada waktu itu kan ada orang yang kepo, yang julid. Yang julid itu ngintip pas banget Syekh Abdul Qadir Jailani lagi makan. Setelah beliau makan, yang namanya tulang-tulangnya itu ya sisanya dikasih makan ke muridnya. Yang ngintip itu memang dia mau nyari di mana nih kelemahan Syekh Abdul Qadir Jailani biar kagak murid. Akhirnya pada waktu itu apa disampaikan ke ayahnya yang mondokin tadi. Wahai bapak, nih anakmu di sana di pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani ternyata apa? Dikasih makan bekas. Padahal kita kan di sana nggak gratis, kita bayaran. Jadi seperti itulah di kompor ini. Loh bapaknya tuh saking panasnya lihat anaknya digituin, langsung menelan habis-habis, diambillah tuh anaknya dari pondok. Ya kan? Pas diambil dari pondok ternyata tuh anaknya pas pulang di masyarakat terjun, itu ulama yang ada di sekitarnya kalah semua sama dia. Tuh ya, itu kan padahal Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu dilihatnya ngasih tulang. Ilmunya lagi saat ngasih ilmunya belum kelihatan dia. Akhirnya apa? Si ayahnya bengong. Lah ternyata ini anak saya kok dapat ilmunya sampai bisa mengalahkan ulama di sini. Ini bukan kaleng-kaleng berarti. Apa yang diucapkan sama dia, wah harus saya tepis nih, saya nggak percaya. Akhirnya dia balik lagi, menyerahkan anaknya untuk menjadi santrinya lagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau anak santri sudah diambil, ya maka Allah melarang daripada anak yang sudah diambil masuk lagi di situ. Makanya perjalanan saya juga alhamdulillah di Al-Kasyaf saya dari sanawiyah aliyah itu 6 tahun. Nah karena kita waktu itu ya dalam hasil musyawarah dengan abah waktu itu, kata abah udah pindah aja ya, kita kan orang tua waktu itu, akhirnya kita pindah. Tapi saya terkesan apa yang diucapkan dengan Pak Kiai Dawam apa? Tolong jangan masuk UIN, jangan masuk IAIN dulu ya. Sebab kalau masuk IAIN, ente cuma pada ngulang, kamu timbang pada ngulang pelajaran, ya kan? Betul nggak? Ya itulah pengalaman adalah guru terbaik. Maka akhirnya apa? Ya, kita itu masuk kelas B waktu itu. Giptia, Eni Fatmawati, Juleha. Ini kelas B itu kelas Betar, kelas Badr. Ya, kelas Badr ini saya. Disuruh jangan ujian, pelipuk ujian kita. Ikut ujian SMA, saking pengen keluar dari yakin. Gitu kan? Kelas Badr, saya kelas Badr bener. Iya kan? Karena memang kita itu waktu itu kelas pertama yang ikut SMA, ujiannya di Al-Taqwa, ya kan? Itu memang mungkin pada orang kagak ridho. Ijazah SMA saya hilang, bener saya hilang. Sehingga sampai sekarang saya masih honorer, belum pegawai negeri. Kenapa? Karena memang saya gak berani maju. Dulu apa pikiran saya, ijazah saya hilang, nanti kalau ada pemberkasan sulit, saya nggak mau ngurusin. Akhirnya sampai sekarang saya masih honorer. Ya itu mungkin salah satunya tuh tadi, ijazah SMA-nya hilang. Nah setelah itu apa? Setelah masuk kita di IAIN, akhirnya semua pelajaran betul-betul, ya tafsirnya, ya fikihnya, semuanya ngulang. Akhirnya disitu saya teringat, ya Allah, ini pesan Pak Kiai bener, ngulang semuanya. Tapi alhamdulillah hikmahnya apa? Karena ngulang semuanya nilainya A terus. Akhirnya ya pas keluar kita dalam waktu 4 tahun selesai beres. Nah, bahkan saya ada profesor yang kalau kasih nilai paling tinggi C. Itu terkenal banget waktu itu, namanya Mas Darhelmi. Dia profesor ahli tafsir. Tapi alhamdulillah waktu itu apa di sinilah kita emang katanya ngulang. Itu saya setiap ujian. Nah, pas waktu itu pas semester 3 saya ngambil, apa kata teman-teman waktu itu berdasarkan pengalaman mereka.
Kalau kamu pengen cepat lulus, tolong tafsir 3 jangan ngambil dia. Emang apa? Agak bakalan dapat nilai gede sama dia. Terus apa? Paling banter C, paling banter D, bisa nyungsep E. Tapi saya bismillah. Apa sih kelemahannya nih dosen ini? Saya bismillah maju. Tetap saya ngambil. Ya Allah subhanallah, itu tidak disangka, tidak diduga saya dapat A. Akhirnya teman semua nanya, "Kok lu dapat A? Apa sih rahasianya?" Ternyata dosen itu teliti sampai penulisannya, ke gigi-giginya, sampai terjemahannya semuanya. Ya Allah, udah itu kelemahannya. Saya tahu dah. Akhirnya apa? Kan kita di Yapim belajar imla, nggak kayak sekolahan lain, ya kan? Ingat banget tuh kurang gigi dikit, lebih gigi dikit, ya Bu ya. Nah sekolahan sekarang kagak diperhatiin giginya kurang, giginya lebih, ya. Nah inilah makanya sekarang ya Allah tuh nulisannya gitu jelek. Kenapa? Sekarang kagak pakai nulis, hanya tulisannya cakepan makna semua, ya kan? Iya. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi ditaklim ibu-ibu, kalau lagi saya baca ngasih amalan doa, saya imlain deh. Kata ibu-ibu, udah mau gue fotokopi? Bukan begitu. Maksud saya biar pada ngulang lagi tangan kita biar lemes, nulis lagi. Bang, kemarin kita kan megang ulegan deh. Kagak ulegan di dapur, ulegan di kamar. Nah ibu kalau ketawa apa ya? Kamar ibu rumah apa ya? Iya. Ulegan di dapur, ulegan di kamar. Nah iya makanya coba kita Bu, kalau kita kagak ngaji di sini nggak silaturahmi, udah megang ulegan doang kita. Kagak ada represi. Kenapa? Kantor kita itu pantat. Pantat kenceng, pantat gilir, pantat waring. Ya kan? Pantat piring, pantat gelas, pantat sendok. Ya? Pantat anak, malam-malam pantat bapaknya. Nah, coba-coba pantat bapaknya kagak dicolek. Pasti dia bilang, aduh, kecapean rupanya ini mama. Gitu kan ya? Nah iya Bu, pegang pantat doang kita. Nah kalau kita kagak sempetin begini nih, kagak ngaji, pantat setiap ketemu. Terakhir kita sadar pantat kita udah dipegang Amil. Bu Amil, kalau udah pantat dipegang Amil, pengen ngaji, bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Makanya berbahagialah kita orang-orang yang senang hidup di majelis taklim. Begitu juga kita berbahagialah menjadi orang-orang yang istiqomah untuk mengajar ilmu, walaupun mungkin ilmu kita belum seberapa, tapi tetap dengan sambil belajar, ya. Walaupun kita mungkin belum sempat, nanti suatu saat mudah-mudahan kita bisa sempat, ya. Sekali lagi tadi buang jauh-jauh rasa siapa saya, itu saya bukan siapa-siapa. Buang. Karena pada dasarnya yang Allah lihat pada diri kita itu bukan casingnya, tapi hatinya, ya, tapi hatinya. Maaf, ada satu kisah nyata seorang ustaz. Dia itu ceritanya pas meninggal dunia, kuburannya itu penuh dengan cacing sampai jutaan cacing. Ya Allah. Ya, apa yang terjadi? Pada saat itu semua timbul pertanyaan, kok ustaz kuburannya kayak begini? Ya, akhirnya apa? Istrinya memendam apa yang dia tahu tentang pribadi suaminya sampai 20 tahun. Gak ada yang tahu bagaimana posisi suaminya yang sebenarnya. Akhirnya suatu saat ya itu tadi, dengan kematian dengan seperti itu timbul pertanyaan yang namanya istri didesak. Jawab juga. Apa yang terjadi? Si ustadz itu gak ada kelemahannya, ceramahnya enak. Lalu begitu juga dalam apa? Dalam baca Qur'annya enak. Pokoknya dia modal suara dan modal komunikasi bagus. Tapi apa di sini kelemahannya adalah apa? Apa yang dia ucapkan tidak sesuai apa yang dia lakukan. Itu kata istrinya. Nah inilah berat makanya, ya kan? Kita saat ceramah nunjuk buat semua dalam jumlah orang ratusan bahkan ribuan. Satu jari yang 4 ke kita, ya kan? Apa pengertiannya? Sebelum orang lain, diri kita dulu kita beresin. Maka yang paling susah itu adalah ngeberesin diri kita sendiri. Betul nggak? Betul. Iya. Nah makanya tugas kita sekarang ini pada hari ini bukan berarti kita saling menggurui, tapi tugas kita sama-sama saling mengingatkan. Beruntunglah kita sekarang bersama kita dan beberapa angkatan
Ya bahkan insya Allah bulan Desember ya kita akan temu akbar, alumni akbar semuanya. Walaupun mungkin tadi kata Haji Susi sesibuk apapun pokoknya kosongin dah tuh jadwal dah biar kita pada ketemu ya. Dan yang paling bersyukurnya adalah apa? Sampai detik ini kita dikasih umur, badan kita sehat. Iya kan? Berapa banyak teman kita seangkatan namanya sudah ada di atas lisan. Berapa banyak teman kita yang lain sehari ini sedang daftar masuk ke rumah sakit. Berapa banyak teman kita yang lain hari ini sedang cuci darah. Dan berapa banyak juga teman kita yang lain hari ini harus antri dia ngambil resep obat. Dan kita sendiri karena kita mah kelasnya kagak pakai obat, kagak pakai resep obatnya, alhamdulillah nauin isi kantongnya. Ya kan? Asal udah minum tolak angin cair ya udah. Jak deh, ya kan? Jak deh. Alhamdulillah anak yatim mah pada bikin obat sendiri. Baca bismillah 100 kali, ya kan? Fatihah 1 kali, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun 11 kali, sholawat 11 kali, habis itu takbir 3 kali, istighfar 3 kali, baca deh Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmari wad damil aswadi wad dahil akbari. Nah iya udah begitu sehat ya. Ini rahasia orang-orang yang umurnya panjang dalam keadaan sehat seperti ini. Jadi kalau habis subuh, kita habis sholat subuh baca bismillah 100 kali, Fatihah 1 kali, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun 11 kali, sholawat 11 kali, lalu kita baca istighfar 3 kali dan baca Allahu Akbar 3 kali. Habis itu doanya tuh Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmari wadamil aswadi wadail akbar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari pengentalan darah, ya, dari sakit yang berat, dan dari masuk angin duduk. Nah, itu kan maaf ya, orang kadang-kadang tadi perasaan masih ketemu, kok udah ada bendera kuning di depan rumah dia, itu kena angin duduk. Insya Allah pagi-pagi udah kita doain tuh, ya Allah lindungi kami daripada serangan angin duduk, pembekuan darah, ya, penghitaman pengentalan darah. Ini kan memang banyak orang yang pada kolesterol ya, itu kan pengentalan darah. Habis itu apa lagi? Wadail akbar, penyakit berat. Ya Allah Bu, paling kagak enak banget. Kita udah tua begini sakit-sakitan, anak ya udah ngeliat kita. Yang mending kalau sehat mau urunan. Duit banyak, badan sehat, yang itu kita pengen. Ya paling enggak badan sehat, duit mah bisa dicari. Tapi kalau sudah badan sakit, maaf, duit yang ada di kantong udah kita keluarin, betul nggak? Maka nikmat luar biasa yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama apa? Selagi kita dikasih umur di badan. Ini kita dikasih umur semuanya tadi, ya. Makanya kita ini apa tadi? Buat ibu-ibu healingnya di mana? Healing yang paling murah meriah adalah apa? Pertama di majelis taklim. Kedua kumpul sama besti. Membuka apa? Membuka timbel. Mending makannya apa? Goreng jengkol, sayur asem. Udah. Healingnya ibu-ibu sih. Ya. Habis itu foto, dah kakinya udah diangkat. Udah. Saya kalau melihat ibu-ibu udah kakinya diangkat begitu, saya langsung nyautin. Alhamdulillah sehat. Kenapa? Masih bisa ngangkat kaki, berarti sehat. Ya kan? Nah Bu, kalau kita udah kagak sehat, saya boleh ngangkat kaki, jalan aja susah ya. Nah, makanya captionnya ibu-ibu udah paling banter, tangan begini, kakinya begini dah. Gitu kan? Habis melalui yang lain kan loncat-loncatan, yang ada sakit pinggang. Udah harus hati-hati kita kan. Lalu yang kedua, selagi sehat di badan. Jadi ada umur juga sehat. Karena dengan sehat kita bisa melangkah ke sini. Dengan sehat kita bisa bersilaturahmi. Dengan sehat kita bisa nyamperin saudara-saudara kita. Kita bisa ke sini karena sekali lagi sehat. Makanya nikmat sehat itu luar biasa. Kita Bu, kalau udah dikasih sakit pasti minimal ada obat yang kita beli. Makan udah kagak enak sakit, ya kan? Ini kita kadang-kadang maaf, giliran sehat makan boden lagi, ya kan? Lah
giliran sakit baru nawarin sama anak. Ayam bakar, percikan. Nah itu bocah lagi sehat, maka bilang, "Ma, kita teh bosan, Ma." Dikasih kalau bodoh dulu. Nah, salah kita kadang-kadang udah sakit, bocah baru ditawarin yang enak-enak. Kalau dulu sakit semuanya nggak ada yang enak kan ya. Lalu yang ketiga adalah apa? Setelah sehat di badan, pas banget kita juga lagi ada duit. Biar bagaimanapun semuanya butuh duit, ya kan? Makanya kadang-kadang ada kedua orang itu ada yang bakhil, ada yang istilahnya kalau bakhil ini maksudnya kategorinya pelit sama dirinya sendiri, ya. Tapi tidak pelit sama orang lain. Kalau dirinya aja, tapi nggak pelit sama orang lain itu bakhil. Ada suyu itu adalah apa? Dia pelit sama dirinya sendiri, sama orang lain juga pelit. Iya, ya. Nah, siapa tuh orangnya? Kalau orang yang pelit sama dirinya sendiri, nggak pelit sama orang lain, masih sanggup masih. Tapi kalau orang yang pelit sama orang lain juga pelit sama dirinya sendiri, maka biasanya begini modelnya. Ya, gara-gara nih habis. Nah, apalagi dia jadi guru misalnya, gue mau saja. Murid orang, murid ini kita pada ngasih gua. Kan gitu ya. Ini kalau yang begitu tuh dia kagak bawa apa-apa, tapi dia ngarep-ngarep dapet. Dia dapet tuh di pangku aja. Iya kan? Ya masih ini. Itu namanya suyu. Ya. Jadi dia udah pelit sama orang lain, pelit sama dirinya sendiri. Sekalinya bawa apa tuh? Dia kalau yang bakhil bawa seukurannya dia doang. Bawa jeruk satu, nasi satu kepel gitu kan? Iya, ikan ayamnya satu. Karena dia pelit tuh sama yang lain. Tapi sama dirinya gak pelit. Nah yang parah, pelit sama orang lain, pelit juga sama dirinya sendiri. Nah makanya apa kita nih tujuan kita di sini? Apa ada taklim seperti ini? Alhamdulillah. Kemarin ya walaupun mungkin kita masing-masing ada yang besar, ada yang kecil, ya. Yang penting adalah ikhlas. Alhamdulillah kita gotong bareng-bareng, ya kan? Nah maka apa? Terwujudlah acara kita. Dan di situ kesempatan, ya, sama-sama kita menikmati rezeki yang kita dapat bersama, ya. Ada peluang. Nah yang keempat terakhir adalah apa? Selagi ada kesempatan. Nah ini kesempatan. Makanya biar bagaimanapun ini yang sangat berharga buat kita semuanya, kita bisa hadir di sini, ya. Kenapa? Kita pada sempat, sehingga apa? Bisa kumpul di sini. Wallahu a'lam. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi besok. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa di bumi mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena memang kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya, mumpung kita masih ada dikasih kesempatan umur di badan, sehat, dan alhamdulillah minimal ongkos punya, kita bisa bersilaturahmi di sini. Dan alhamdulillahnya apa? Kita doakan Ustadzah Ayu Nadia ini beliau luar biasa dengan gagasan ngumpulin kita sama-sama. Maka ini nggak hal yang mudah, ya, perlu waktu. Maka alhamdulillah walaupun mungkin hanya sebagian masih yang bisa hadir dengan kesibukan masing-masing, maka yang terpenting dimanapun kita berada, kita tetap, ya, sebagai alumni YAPI, tetap kiprah kita untuk senantiasa mengedepankan untuk kepentingan dakwah. Dan harus punya prinsip sama-sama semuanya. Duduk di majlis taklim yang mengistirahatkan kita adalah kematian kita. Dakwah kita di masyarakat yang mengistirahatkan kita adalah kematian kita, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita ambil mereka-mereka yang semuanya telah berjuang, yang mana dari perjuangan mereka itu istirahatnya setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ngerti benar semuanya sudah gelisah, ya, berarti memang sudah kita harus selesaikan apa yang kita ini sholawatan, ya, buat minta amal jariah. Ibu minta sodakonya, ya, dari yang ada di dompet keluarin, ya, dengan yang mudah-mudahan apa yang kita keluarkan bersama ini menjadi keberkahan buat kita semuanya, menjadi milik rezeki kita yang lebih berkah lagi, lebih banyak lagi, dan Allah berikan
jalan usaha kita yang lebih halal lagi. Nah, terutama kita dikasih umur yang panjang dan barokah, ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang maslahat, selamat dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik